Wang aja betul muncung orang tu ceritakan kita ya, Dek. Nak kena sambal belacan nampaknya muncung orang. Betul lah kata Bang tuh. Panas sekali kuping ku dengarkannya, Bang. Lul, mau kemana buru-buru kali? Kami nak datangin si Lapet dengan biniknya, Bang. Oh, kenapa rupanya dia? Sakit? Bukan dia yang sakit, Bang, tapi kami yang sakit. Dia udah cerita yang enggak tentang kami. Betul. Dia udah fitnah kami, Bang. Terus mau kalian apain? Ya kami datangi lah, Bang. Kami nak minta pertanggungjawaban atas semua ucapan dia. Biar apa? Ya biar dia tahu lah, Bang, kalau kami ni tak terima dengan semua ucapan dia tu. Iya, kalau perlu kami cabe mulut dia. Terus kalau udah kayak gitu apa semuanya jauh lebih baik? Ya biar rame sekalian, Bang. Mir, Lul, sini dengar dulu. Fitnah dan gibah yang dilakukan sama kawan kalian itu asbab bisikan setan. Dan amarah yang ada dalam hati kalian mendengarkan fitnah-fitnah itu juga karena tiupan setan. Kalau keburukan dibalas dengan keburukan, terus jadinya apa? Tapi kami marah karena dia dulu yang garai, Bang. Kalau nggak digarai, mana kami marah-marah? Ini entah apa-apa dia bilang tentang kami. Gara-gara mau jadi ketua wirid aja sampai segitunya. Kalau memang dia mau kali jadi ketua wirid, ambek. Aku pun nggak mau kok jadi ketua wirid. Kalau kayak gitu, ngapain pula kalian marah? Ya malulah kami, Bang. Entah apa-apa kami diburukkannya. Semua orang kampung ni dengar. Iya, padahal kurang baik apa lagi lah kami sama dia. Mau pinjam uang pun kita kasih. Sampai sekarang utang nggak dibayar pun nggak kami tagih. Tapi nggak tahu terima kasih kali dia. Malah jelek-jelekkannya kami. Memangnya apa yang dibilangnya itu betul rupanya? Ya enggak lah, Bang. Makanya kami marah. Kalau kayak gitu ngapailah kalian marah? Kalian cuma perlu bersabar sebentar. Sebab fitnah nggak ada yang berumur panjang. Kebenaran itu anak waktu. Secepat apapun fitnah itu berlari, kebenaran pasti tetap akan mendahuluinya. Awak pun sadar dirinya, Bang. Sebagai manusia nih, awak banyak punya kelemahan. Tapi apa dia nggak sadar juga kalau dia tuh banyak punya keburukan juga? Asal tahu aja, Bang ya. Dia itu kalau... Nggak usah lanjutkan. Kita pasti bisa menjawab semua tudingan-tudingan yang ditujukan kepada kita. Tapi kalau dengan menjawab justru akan membuka aib saudara kita sendiri, maka lebih baik diam dan bersabarlah. Bersabar adalah upaya terbaik untuk melawan fitnah. Ketika teman-temanmu melupakan jasa-jasamu, sejatinya Allah sedang memberitahumu mana teman yang baik bagimu. Dan kebaikanmu tidak akan pernah tertukar. Ketika teman membicarakan keburukan kita, dengarkanlah. Dengan demikian, mungkin kita bisa tahu hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui pada diri kita sendiri. Tapi kalau kita ni cuma diam je, Bang, bersabar saja, Bang, sedap betul lah hidup dia tu, Bang. Siapa bilang kalau orang-orang yang memfitnah itu tahu bahaya apa yang akan menimpanya, pasti mereka akan berharap kitalah yang membalasnya. Karena ketika orang yang difitnah itu bersabar dan menyerahkan segala sakit hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia orang yang memfitnah itu sedang dalam keadaan yang celaka. Karena ketika Allah yang membalasnya, tidak ada satu makhluk pun yang akan dapat membelanya. Terus orang yang difitnah ini dapat apa, Bang? Tidak ada kesabaran yang tidak berbalas surga, Lul. Di dunia ini dibukakan pintu-pintu rezekinya, diampunkan segala dosa-dosanya. Sejatinya orang yang memfitnah kita sedang mentransfer segala amal ibadahnya kepada kita. Sekalipun amal ibadahnya tidak mencukupi, maka dosa-dosa yang pernah kita lakukanlah yang akan diserahkan kepadanya. Sedap juga ya, Dek. Oleh karena itu, berhati-hatilah menjaga lisan kita. Tidak sedikit manusia nanti akan terjerumus ke dalam neraka bukan karena tidak beramal soleh selama di dunia, tapi karena tidak mampu menjaga lisannya dan menyakiti saudaranya. Kitab yang paling sulit dibaca dan dipelajari bukan Al-Quran, tetapi membaca diri sendiri. Kita kerap membaca orang lain dan melupakan bagaimana diri kita sendiri. Melihat noda di pakaian orang itu jauh lebih mudah daripada melihat robek pada pakaian kita sendiri.
Dengan menghinakan orang tidak membuat kita menjadi mulia. Dengan merendahkan orang tidak akan membuat kita menjadi tinggi. Dengan menjelekkan orang tidak juga akan membuat kita menjadi baik, tetapi justru akan memperjelas keburukan diri kita sendiri. Tetaplah menjadi baik, sekalipun orang lain menyatakan diri kita buruk. Untuk apa kita tumbuh menjadi dewasa kalau cuma bisa membalas keburukan orang lain? Untuk apa kita sekolah dan belajar tinggi kalau pintar kita cuma mengikuti keburukan orang lain? Menjadi baik atau menjadi buruk itu pilihan diri sendiri, Lul. Bukan ditentukan oleh orang lain.